warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Japutri, Prodi PGSD dengan MPM 23050303119. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru pendidikan dalam kelas inklusif. Nah, apa sih pengertian kelas inklusif itu? Ada yang tahu tidak, teman-teman? Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu adalah kelas yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik, termasuk anak kebutuhan khusus, untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Maksudnya itu, kita tidak boleh membeda-bedakan anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal. Kita harus sama semua dan harus sama rata. Selanjutnya sini ada juga peran guru dalam kelas inklusif. Yang pertama itu menciptakan ruang belajar yang nyaman. Kita harus membuat kelas itu nyaman, bersih, dan asik. Jadi kalau misalnya kita buat kelas itu nyaman, otomatis para siswa juga belajar juga nyaman juga dalam pembelajarannya. Yang kedua itu menghargai perbedaan setiap peserta didik. Kita harus menghargai perbedaan si siswa. Kita tidak boleh tidak menghargainya. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kita harus menyesuaikan metode pembelajarannya. Kalau kita tidak menyesuaikan, sama saja. Kan sama saja. Kita tidak tahu kemampuan siswa sampai mana saja. Nah, di sini ada juga memberikan motivasi dan dukungan kepada semua siswa. Contohnya kita memberikan soal, terus si siswa ini menjawab dengan benar. Kita memberikan apresiasi atau motivasi dan dukungan gitu. Terus di sini ada juga tentang tugas guru. Apa aja sih tugas guru itu? Ada yang tahu tidak, teman-teman? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu menyusun pembelajaran yang ramah bagi semua siswa. Kita harus menyusun pembelajaran yang ramah bagi semua siswa atau pembelajaran yang kita ajarkan kepada si siswa ini. Nah, terus yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Terus kita harus juga menggunakan media itu. Contohnya biar supaya siswa senang dan mereka bisa mengerti gitu. Apalagi kita membuat media pembelajaran itu dengan bervariasi atau berkreatif gitu. Pasti mereka siswa-siswa ini bakalan senang melihat media yang kita buat atau media yang kita ajarkan kepada mereka. Terus ada juga tentang bekerja sama dengan orang tua dan tenaga pendukung. Kita juga harus meminta kepada orang tua untuk bekerja sama supaya mereka bisa memahami pembelajaran yang telah kita kasih dan mereka tidak lupa juga gitu. Itulah tentang tugas-tugas guru yang harus kita pahami dan kita ketahui. Terus selanjutnya di sini ada juga tentang kompetensi guru. Kalian tahu tidak apa sih itu kompetensi guru? Nah, di sini kompetensi guru itu adalah yang pertama, memiliki sikap sabar dan empati. Kita harus bersikap sabar dan empati kepada siswa kita. Terus yang kedua, menguasai strategi pembelajaran inklusif. Kita juga harus menguasai strategi pembelajaran itu. Kalau kita tidak menguasai pembelajaran, kalau kita tidak menguasai strategi pembelajaran inklusif itu, sama saja kita tidak menguasainya dan kita tidak memahaminya. Nah, terus ada juga selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik. Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik sama siswa, biar supaya mereka bisa memahami apa yang kita bilangkan kepada siswa ini.
Terus ada juga yang terakhir, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan guru. Kita harus meningkatkan kompetensi kita dengan pelatihan guru. Sama saja kalau kita tidak meningkatkan gitu. Itulah tentang kompetensi guru yang harus kita pahami dan kita ketahui. Di sini juga ada tentang tantangan guru. Ada yang tahu tidak sih teman-teman tantangan guru itu apa? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu perbedaan kemampuan siswa. Kita tidak boleh memaksakan siswa dengan kemampuan yang mereka cuma tahu sampai di sini. Misalnya kemampuan dalam pembelajaran, kita tidak boleh mengasihnya atau berlebihan gitu. Nah, itulah dibilang perbedaan kemampuan siswa, karena siswa tidak semuanya mampu. Nah, seterusnya ada juga tentang pembatasan sarana dan prasarana. Terus, kurangnya pelatihan tentang pendidikan inklusif. Terus, selanjutnya, pengelolaan kelas yang lebih kompleks. Maksudnya itu pengelolaan kelas yang lebih kompleks, kita harus membuat kelas itu asik dan nyaman atau bersih, supaya mereka lebih nyaman dalam pembelajaran. Nah, itu teman-teman tentang tantangan guru yang harus kita pahami. Baik, di sini ada juga tentang solusinya. Ada yang tahu tidak teman-teman solusinya apa-apa aja sih? Ada yang tahu tidak? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua dan sekolah. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran yang fleksibel. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang saling menghargai. Jadi kita harus menciptakan suasana kelas yang saling menghargai. Kalau kita tidak menciptakan itu, ya sama saja gitu. Kita tidak menguasai kelas itu. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Guru berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan nyaman, sehingga semua peserta didik dapat sesuai kemampuan serta memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, jadi kita bisa tahu kemampuan siswa. Kita tidak boleh kayak membeda-bedakan siswa, atau kita harus tahu kemampuan siswa cukup sampai di sini. Karena kita tidak tahu juga kan kemampuan mereka cuma sampai di situ, dan kita harus membuat mereka lebih kan nggak bisa, karena kemampuan siswa itu sangat-sangat berbeda, ada yang mampu dan ada yang tidak. Nah, disinilah tentang peran guru dalam pendidikan kelas inklusif yang saya jelaskan tadi. Baik, sekian dari video saya. Maaf bila ada kurang, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.